Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Dalam minggu pagi hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan yang terakhir tahun 2024. Hari ini tanggal 29 Desember 2024. Minggu depan adalah minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Januari 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih dipercayakan sama Tuhan, dipelihara dari sejak kita memasuki 1 Januari 2024 sampai hari 29 Desember 2024, berarti kita sudah menjalani 363 hari. Asumsi 1 tahun 365 hari, berarti kita sudah menjalani 363 hari. Kurang 2 hari lagi kita sudah sama-sama tutup tahun 2024. Minta sama Tuhan, bentuklah hidupku bagikan bejana. Saya, Pastor Yakub Rama, akan menyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Karena pada waktu pagi ini kita membaca di dalam 1 Raja pasal 7 ayat 13 sampai 51 tentang benda-benda logam bait suci dibentuk sama Tuhan. Hidup kita adalah bait suci Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan. Biar hidup ini adalah milik Tuhan. Berikan kesempatan buat Tuhan proses hidup kita. Cukup detail nanti kita baca. Dibentuk sama Tuhan bait suci, harus ada aturan mainnya. Demikian kehidupan kita. Untuk masuk ke surga, kehidupan harus benar. Jangan pernah bosan baca Alkitab, karena ada maksud tujuan yang mulia. Seperti bejana yang siap dibentuk sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 21, demikian firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Sucikan hatiku Bapa, pikiran dan mulutku. Pagi ini kami membaca firman-Mu, dan ampunilah segala dosa, segala salahku Bapa. Ampun. Bantu hidup kami Bapa, supaya firman-Mu jadi tujuan yang mulia untuk kebesaran nama Tuhan. Pagi adalah minggu Tuhan, adalah minggu yang terakhir. Biar hidup kami selalu diisi dengan kebenaran firman-Mu untuk melangkah di tahun yang baru 2025, penuh dengan firman Tuhan. Dan Kau jadikan kami sebagai bejana yang siap dibentuk Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Biar hidup ini selalu mencari perkenanan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap baca firman Tuhan dan kami bersyukur, terima kasih. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah melaksanakan ibadah Natal. Saya terima kasih sudah atas rahmat anugerah Tuhan bersama keluarga melaksanakan ibadah Natal Pelayanan Kota Jember dalam pelayanan penggembalaan. Dan hari ini 29 Desember, Sember tutup tahun 31 Desember, dan ibadah awal tahun 1 Januari. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sama Tuhan Yesus, berarti kita harus jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab firman Tuhan katakan tadi di dalam Roma 9 ayat 21, supaya Tuhan mau jadikan kita suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan juga untuk tujuan yang biasa. Ya. Jadi mari biar hidup kita berkenan sama Tuhan, minta sama Tuhan pakai hidup ini guna tujuan yang mulia, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Cukup panjang kita mau baca firman Tuhan ini. Pagi ini hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan, berbondong-bondong adalah minggu yang terakhir. Ya Bapak Ibu, minggu depan sudah selamat tinggal. Minggu depan bukan 2024, saya akan baca tanggal, selalu saya baca tanggal minggu depan, sudah tahun 2025. Ayat 13, demikian firman Tuhan 1 Raja pasal 7 ayat 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Di sini dikatakan ada keahlian. Ini sama dengan apa kehidupan kita kalau melayani pekerjaan Tuhan. Ada potensi, ada talenta. Mari kita pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Berikan yang terbaik. Di sini ada keahlian. Saya hanya bisa main gitar dan juga menyanyi. Kalian bisa main piano juga. Pergunakan untuk kemuliaan Tuhan ya. Yang membentuk 2 tiang tembaga, tiang-tiang yang 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu. Dari tembaga tuangan tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Ganja di sini bukan tanaman ganja, saudara. Ganja itu dalam artian dewasa ya. Ya ini dalam artian itu tiang-tiang, kepala tiang saudara ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan baru yang kedua terbitan dari LAI ya, itu dikatakan ayat 16 dan 17 itu ada ganja, itu bukan ganja, itu ditulis demikian. Dibuatnya juga dua kepala tiang. Jadi ganja di sini adalah kepala tiang, bukan tanaman ganja saudara ya. Jadi jelas oleh karena itu Bapak Ibu supaya bisa mengerti juga punya Alkitab dari lembaga Alkitab yang terbitan kedua saudara ya, terbitan kedua itu dijelaskan artinya ya, supaya Bapak Ibu tidak salah arti dia bukan dianggap ini sebagai tanaman ganja, bukan ya, itu adalah kepala tiang. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja. Ini ganja di kepala tiang yang ada di kepala tiang itu jala-jala itu semacam gawat berpilin, semacam untian rantai, 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala untuk ganja kepala tiang yang kedua. Jadi kepala tiang ini bicara tentang rumah Tuhan bait suci. Raja Salomo diizinkan Tuhan untuk membangun
bait suci, bukan Raja Daud, tetapi Raja Salomo. Jadi ini cukup detail Bapak. Jangan kita nih membosankan, jangan bosan baca Alkitab ini, baca dan sabar dengan tekun supaya kita paham akan firman Tuhan dengan lakun dan setia ya. Jadi bait suci ini sama dengan kehidupan kita, dibentuk sama Tuhan. Cukup detail kalau saya lihat, cukup detail Saudara. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima. Coba ini ada buah delima, cukup detail Saudara kalau kita baca. 2 jajar berkeliling pada jala itu, yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, kepala tiang ganja ya. Demikian pula dibuatnya pada ganja di kepala tiang ya. Dan kepala tiang dekat ya, dan tiang yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung tinggi 4 hasta, yang diganjang-ganjang di atas kepala tiang itu. Jadi kepala tiang ini jadi ke tiang-tiang ya, kepala tiang itu di sebelah atas kepala lewat jalan meliputi perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganjang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang-tiang kanan, ia menanya yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia namanya Boas. Dan setelah bentuk bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan yang membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnya laut. Laut ini bejana besar ya, bukan laut-laut yang laut ya, seperti arti laut ya. Jadi banyak istilah-istilah di sini saya. Jadi bejana besar, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar berkeliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Jadi cukup detail Saudara ya. Nggak apa-apa, kita yang penting kita bisa mengerti lakunan setia. Tuhan lihat dari surga kok kita baca Alkitab ini ya. Jadi Tuhan lihat kesetiaan kita ya. Karena ini firman Tuhan, kita cinta. Saya cinta Yesus, saya cinta baca firman Allah. Supaya kita bisa paham ini tentang bait suci, rumah Tuhan yang dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai bait suci. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang melingnya sama sekali 10 dalam sahasta merangkum laut itu. Berkeliling labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut ini berarti bejana besar ya. Bejana besar itu menumpang di atas 12 lembu. Jadi ditaruh ada lembu-lembu di atasnya tuh, bejana besar lembu-lembu Saudara ya. 3 menghadap ke utara dan ada 12 ya. Jadi 12, 3 menghadap ke barat. Jadi 3 lembu menghadap ke barat, ada ke utara ya. 3 menghadap ke selatan, 3 menghadap ke timur. Bejana itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Jadi untuk menghormati. Jadi ekor masuk ke dalam Saudara ya. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi kepiala seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat ani. Jadi laut bicara bejana besar ya. Seperti panci besar begitu besar, bisa 2000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga, 1 kereta tempat asta panjangnya, 4 asta lebarnya dan 3 asta tingginya. Begitu bentuk kereta penopang itu ada papan penutupnya, dan papan diapit oleh bingkai, dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu sebelah atas, di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga tergantung. Pada 1 kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga, dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga ditutuang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga, dan mulut kereta penopang itu di sebelah dalam sangga-sangga itu menonjol ke atas. 1 hasta mulutnya, 2 itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta juga. Pada mulutnya ada ukiran, tapi papan itu penutupnya 4 persegi jadi tiang bundar. Jadi ini kalau membuatnya harus teliti betul Saudara, teliti. Ini berkaitan kehidupan kita dibentuk sama Tuhan. Karena kita mempunyai tubuh jiwa roh, dibentuk tubuh jiwa roh oleh Tuhan. Jadi dibaratkan kita baca Alkitab saat ini, pagi ini, membangun bait suci dalam kehidupan ini dikaitkan kehidupan rohani sebetulnya Saudara. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang, dan yang 1 roda ialah 1,5 hasta, dan buatan roda seperti buatan roda kereta, tapi tangan-tangan lingkarnya, jari-jarinya dan napnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu, dan di sebelah atas kereta penopang itu ada layar bundar dan berkeliling 1,5 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan penutupnya itu diukurkan di kerub, singa dan pohon korma, masing-masing menurut
tempat yang ada dan karang bunga sekeliling. Demikian dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu, tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 44 air. Setiap bejana 4 astai lebarnya, dan ada 1 bejana di setiap tempat. Setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan pada sisi kirinya. Tapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikian Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus lakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. yakni kedua tiang itu dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Ke-400 buah delima untuk kedua jala itu, 2 jajar buah delima, 1 jala-jala gula menutupi kedua bulatan ganja yang atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan adalah dari tembaga yang diubah menjadi tembaga, ya. Semua itu jadi untuk semua bait suci. Raja menuang semuanya di lembah Yordan di dalam tanah liat di antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Pada tembaga tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Coba ini yang ada mezbah emas, ya, meja emas, meja roti ini saudara, ya. Ada mezbah dupa, ya, ini meja roti, ya, meja tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 sebelah kiri. Di depan ruang belakang kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sapit-sapitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaran-perbarannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam yakni tembaga Maha Kudus, dan engsel-engsel pintu ruang besar bait suci dari emas. Semua dari emas, membangun bait suci. Emas bicara kemuliaan Tuhan, karena untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 51 yang terakhir, maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus itu Daud ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam pembenaran rumah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang jelas ini sini semua Bapak udah saya bingung, itu adalah benda-benda yang harus ada di rumah Tuhan. Artinya kita adalah rumah Tuhan. Ada di dalam kehidupan kita. Semua ada aturan main. Semua Tuhan tetapkan kehidupan kita dibentuk, saudara. Ya, jadi kehidupan rumah Tuhan kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berikan aturan-aturan tadi kalau kita baca cukup detail, ya. Itu dikaitkan kehidupan rohani. Kalau itu bicara sejarah, itu kalau arti sejarah sudah selesai. Tapi saya terangkan dalam arti spiritualnya, dalam arti rohani. Supaya kehidupan rumah Tuhan ini, Tuhan mau supaya betul-betul rumah Tuhan bait suci itu sempurna di hadapan Tuhan. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5:23, Tuhan mau supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat. Dan bikin rumah bait suci rumah Tuhan ini, saudara, tidak boleh menyimpang. Maka dipilih Huram, ada orang yang ahli. Arti kehidupan kita harus betul dibentuk dengan penuh kesungguhan, supaya kehidupan nanti didapati berkenan sama Tuhan. Seperti dalam pujian ini, Tuhan, bentuk hidupku supaya menjadi benda yang mulia, tujuan yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita baca firman Tuhan pagi ini hanya sekedar dari aspek horizontalnya, itu aspek sejarah. Tapi kita ambil di dalam penerapannya secara vertikal, secara rohani, yaitu rumah Tuhan adalah kehidupan kita. Supaya kehidupan kita dibentuk sama Tuhan. Tuhan mau detail supaya tidak ada dosa di dalam kehidupan kita, tidak bercacat celah. Tapi Tuhan mau supaya kehidupan kita terpelihara sempurna. Dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
jalanku memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, pakailah hidupku untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, adalah minggu yang terakhir menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, pakai hidupku ini seperti firman Tuhan tadi baca cukup detail. Itu semuanya untuk rumah Tuhan. Supaya kalau untuk Tuhan, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, minta dibentuk sama Tuhan. Seturut dan kedokteran tadi, aturan-aturan itu sesuai dengan aturan Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi pelaku firman. Itu intinya. Secara rohani, saudara. Kalau tadi kita bicara jasmani, historicalnya sejarah. Tapi saya terang dalam aspek rohaninya. Supaya kita mau dibentuk sama Tuhan. Roh Kudus tuntun kita. Dan belajar kita mau taat. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi berjalan lurus di jalan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.